Pengacara kondang Hotman Paris baru-baru ini memberikan sentilan pedas terkait sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dinilai terlalu vokal dalam menanggapi kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta kontraktor-kontrak kerjasama atau KKKS pada periode 2018 sampai 2023. Ia melalui media sosialnya, Hotman Paris secara langsung menunjukkan beberapa opininya kepada Ahok yang menjabat sebagai komisaris utama Pertamina saat tindak pidana mega korupsi itu terjadi. Namun di sisi lain, sikap Hotman Paris dalam mengkritik Ahok itu justru malah menuai hujatan. Bahkan tak sedikit yang menilai jika Hotman Paris diduga disetir oleh seseorang hingga diduga sudah dibayar oleh seseorang. Dan untuk mengetahui sederet sentilan pedas Hotman Paris untuk Ahok, maka inilah 5 sentilan pedas Hotman Paris untuk Ahok yang berkoar soal korupsi Pertamina, versi Cumi Top 5. Hotman Paris terus-menerus menyindir Ahok yang ikut berkomentar mengenai kasus korupsi Pertamina setelah tak lagi menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Menurut Hotman Paris, Ahok semestinya memiliki wewenang untuk memecat sementara Direktur Utama Pertamina selama menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, jika dirinya telah mencium bau mega korupsi yang belakangan baru ramai diperbincangkan. Sebagai informasi, Ahok menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina periode tahun 2019 sampai 2024. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Halo manusia-manusia songong yang marah gara-gara gue mengkritik Ahok. Ahok itu komisaris utama. Komisaris utama itu tugasnya berhak memecat sementara direksi, berhak melakukan pemeriksaan apapun. Ya. Jadi, kalau ada penyelewengan besar di Pertamina, komisaris tidak tahu. Setidak-tidaknya sekarang ini jangan cuap-cuap di media seolah-olah dia tidak salah. Ada 2 jenis kesalahan ya. Bisa karena gagal melaksanakan tugasnya atau lalai, atau memang tahu tapi tidak diproses. Saya tidak tahu mana yang benar, tapi komisaris tugasnya adalah mengawasi. Kalau sudah pelanggaran besar seperti itu, kalau di Jepang itu langsung mengundurkan diri. Karena apa? Tugasnya mengawasi. Kalaupun dia merasa tidak bersalah atau memang dia tidak berani waktu itu membuka, setidak-tidaknya sekarang jangan cuap-cuap seolah-olah dia bersih, seolah-olah dia hebat. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan, saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Tidak hanya menyentil tugas Ahok saat menjabat sebagai komisaris utama di PT Pertamina dan menyarankan Ahok untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia, Hotman Paris juga menyentil soal gaji Ahok yang digadang-gadang mencapai miliaran rupiah. Hotman Paris menilai bahwa dengan gaji miliaran rupiah yang diterima Ahok selama menjabat sebagai komisaris utama, ia seharusnya bisa lebih bertanggung jawab dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk Ahok dari Singapura, kamu tahu nggak, kemiskinan ekstrim di Indonesia 25 juta orang menurut catatan resmi. Itu catatan resmi. Yang tidak resmi saya yakin jauh lebih besar dari situ. Pengangguran resmi menurut catatan resmi pemerintah 7,5 juta orang. Itu pun yang resmi. Saya yakin jumlah sebenarnya lebih dari situ. Jadi kalau kau seorang pahlawan,
semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina kembalikan, bagikan kepada rakyat. Jangan ngotot, padahal itu adalah tugasmu. Apabila ada suatu pelanggaran besar di suatu sekolah, misalnya bertahun-tahun kepala sekolahnya tidak tahu, maka itu adalah kepala sekolah yang harus digantung lehernya. Ya, kalau ada kepala sekolah seperti itu. Kamu sebagai komisaris bertahun-tahun, kalaupun kamu tidak salah, tapi itu adalah suatu kegagalan kamu sebagai komisaris. Ya, itu adalah kegagalan kamu sebagai komisaris. Jadi kalau kamu memang gentleman, kembalikan semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina, bagikan kepada rakyat miskin. Dan nggak usah terlalu pansos lagi. Nggak mungkin kau terpilih jadi presiden. Yakin saya, nggak akan ada. Atau nggak akan banyak yang milih kamu jadi presiden. Karena sebagian besar warga Indonesia, golongan Tionghoa pun nggak suka sama kamu. Jadi jangan ngotot lagi sekarang kemana-mana, ngotot. Menanggapi kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta kontraktor kerjasama atau KKKS pada periode 2018 sampai 2023, Ahok diketahui vokal jika dirinya akan membongkar terkait kasus korupsi yang terjadi. Namun dalam pandangan Hotman Paris, jika Ahok mengetahui hal tersebut, mengapa Ahok tidak sejak dulu membongkar kasus mega korupsi Pertamina kala itu? Atas itu semua, Hotman Paris lantas menilai jika Ahok sebenarnya memiliki barang bukti sejak saat itu. Nalar otak memang sering bawaan dari lahir dari kandungan ibumu. Kalau dari kandungan ibumu kau sudah punya nalar tinggi, maka kau akan cepat nangkap esens, substansi permasalahan. Yaitu, sekarang Ahok teriak-teriak akan membongkar kasus Pertamina, dia mau sebagai saksi di kejaksaan. Pertanyaannya, berarti dia punya bahan yang sangat banyak untuk dibongkar. Ya kenapa dulu dia tidak bongkar? Saya ingat persis waktu dia mundur sebagai komisaris utama Pertamina, saya ada chat dengan Menteri BUMN di mana beliau menginformasikan pengunduran diri dari Ahok belum disahkan oleh RUPS karena menunggu RUPS Pertamina yang mensahkan bonus Ahok sebagai komisaris utama yang miliaran rupiah. Kalau sekarang dia punya bahan untuk dibongkar, kenapa dulu dia tidak bongkar? Kalau kau punya otak dari kandungan ibumu, kau akan ngerti pertanyaan saya. Belajarlah untuk memakai otakmu. Dalam sambungannya, Hotman Paris beropini jika memang Ahok memiliki sederet barang bukti yang akan ia keluarkan jika nanti dirinya menjadi saksi dalam kasus tersebut. Mengapa Ahok tidak pernah melaporkan hal tersebut jika dirinya telah mencium atau mengetahui dugaan korupsi yang terjadi? Menurut Hotman Paris, dalam kasus mega korupsi yang diduga mencapai 1.000 triliun itu, mustahil jika seorang komisaris utama tidak mencium dugaan korupsi tersebut. Pertanyaan kepada Ahok hanya satu, jangan pelebar kemana-mana. Pernah nggak dia selama berapa tahun menjabat sebagai komisaris utama, pengawas induk dan anak perusahaan? Pernah nggak dia mencurigai ada pembuatan minyak murah, bensin murah menjadi bensin mahal? Pernah nggak? Itu fokusnya. Bukan seperti sekarang dia ngomong sana sini manajemen. Pernah nggak? Ya. Kalau dia bilang pernah, maka pertanyaannya kepada siapa dia pernah melapor? Biar kita demo habis-habisan. Kalau waktu dia jadi komisaris, dia sudah mencurigai bensin murah dirubah menjadi bensin mahal. Benar nggak Ahok pernah protes atau pernah curiga? Kalau ada, lapor ke siapa dia? Kalau benar ada, kita mendukung Ahok.
Tapi ini kan tidak ada. Sekarang ini dia ngoceh sana sini tentang direksi, kalau saya jadi dirut ini. Poinnya bukan itu. Tapi fokus kepada tindak pidana itu. Dia tahu nggak? Kalau memang dia tidak tahu sama sekali, itu padahal itu korupsi besar-besaran, itu kegagalan komisaris utama. Suka atau tidak, tahu atau tidak, harus dianggap bersalah. Karena dia dibayar miliaran tiap bulan upahnya. Oke, salam Hotman Paris. Secara terang-terangan, Hotman Paris menyentil Ahok yang sangat vokal dalam menanggapi kasus mega korupsi Pertamina yang terjadi. Ya, kali ini Hotman Paris menyentil Ahok yang seolah menjadi sosok yang membongkar kasus dugaan korupsi tersebut. Padahal, menurut Hotman Paris, pihak kejaksaanlah yang mengetahui lebih dulu terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Yang membongkar mega korupsi Pertamina bukan Ahok, tapi kejaksaan. Ahok sama sekali tidak ada peran apapun membuat kasus mega korupsi Pertamina ini terbongkar. Justru itulah yang aku tanyakan. Sekarang tiba-tiba Ahok ngoceh di mana-mana, akan jadi saksi di kejaksaan, saya siap bongkar. Itu yang saya tanya. Anda itu berapa tahun jadi komisaris, honor sangat besar, bonus sangat besar. Anda mundur, ada ayam-ayam aja, nggak ada suara, nggak ada protes apapun. Kok sekarang setelah kejaksaan berhasil membongkar, Anda mengatakan saya akan bongkar jadi saksi? Aku itu bertanya loh, kenapa Anda dulu diam? Bilang aja nggak tahu sama sekali, selesai. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.